bersama saya Chandra Cahyut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview yang kalian tunggu ya, ini namanya Stinas Tim Bandit ya. Sebentar, saya lupa belum tak selesaikan ya. Kita akan bahas semuanya mulai dari relic, rune, skill terbaiknya dan juga era, semuanya akan kita bahas dan sekalian diuji coba di Denguan Siang Seasonal ya, karena sebentar lagi akan berakhirnya. Nah, ini kita cepatkan saja. Nah, ini adalah Stina Steam Bandit. Minusnya belum tak levelin up. Kenapa? Karena saya belum nyelesain era saganya. Dan belum ada yang paham kan maksud saya? Nah, maksud saya seperti ini, Bang. Breakout dulu, breakout dulu, breakout dulu, breakout dulu. Nah, ini untuk Stina Steam Bandit berarti untuk maksimalnya cellnya untuk semua ancestor itu 1900 ya, 1900. Dan saya kemarin summon itu dapatnya 1750. Memang tak paskan sampai situ. Kenapa tak paskan sampai situ? Karena setiap ada ancestor yang keluar ya, setiap ada ancestor yang keluar itu nanti akan keluar Dengwons-nya di era saga, tempatnya di sini di Battles Dengwons, dan juga di era saga. Untuk eranya dia kalian lihat ya, karena eranya Feral. Untuk era Dinasti Bandit, nah nanti jeda 6 hari setelah keluarnya nanti akan muncul di sini, di sampingnya sini ya. Nah contohnya ini saya baru sudah tak selesaikan. Dapatnya apa? Kalian tonton video saya yang saya berus ya. Jadi sebisa mungkin memang kalau kalian sudah tahu untuk maksimalnya, untuk level maksimal setiap monster ancestor itu 900, 1900 cel, maka kalian jangan summon sampai level max, karena nanti kalau lebih cellnya nggak bisa dipakai, nggak bisa dibuat donasi ke rekan tim, nggak bisa ke guild, nggak bisa, terus diganti ke cell lain juga nggak bisa. Jadi ya memang mubazir kalau untuk sekarang masih hanya kalau kelebihan. Makanya dari itu tak sarankan kalian di R4 saja ataupun level 140, jadi di breakout yang terakhir. Maksudnya bagaimana, Bang? Kalau nyari cells ya, karena maksimalnya itu level max kita butuh 1900 cel. Nah, dan yang terakhir ya, terakhir untuk rank up yang terakhir ke level 5 ya, itu 250 cel seperti ini. Nah, kalian sebisa mungkin sedekat itu. Entah mungkin pas 1900 dikurangin 250 itu berapa? 1650. Kalau memang sudah pas gitu ya udah biarin. Cuman kalau pas summon kan soalnya kita summon itu yang 4 kali ya. Jadi beli 4 gratis satu itu. Nah, ini kalau kalian bingung ya. Kalau kalian bingung, nah di tempatnya di summon. Nah, ini kan sering sekali tak rekomendasikan yang summon kali 5 ya. Jadi bayarnya cuma 400 gratis satu kali. Nah, itu sangat-sangat worth it, jangan yang 100 ya. Jadi kalau sudah mendekati 1650 ke atas di stop. Jangan sampai lebih 1800 lebih, jangan. Karena nanti di era saganya yang setelah dia keluar, nah 6 hari ya, itu dia akan keluar era saganya dan bisa dapat Charles dan juga Gems ya. Jadi seperti itu. Maka dari itu sebisa mungkin jangan jangan sampai pas lah ya, Charles-nya ya. Tak sarankan seperti itu ya. Mungkin bisa 1650, 1700, 1750 seperti saya ini. Jadi nanti saya tinggal ngambil yang 150 Charles di era saga. Ya, seperti itu. Nah, kita akan rank up dulu untuk sampai level 100 dulu ya. Kita akan bahas untuk sampai level 100. Bentuknya bagus. Bentuknya bagus ya. Tadi itu lucu sekali kalau untuk level kecilnya. Coba kita lihat untuk awakeningnya itu seperti apa. Kalau kalian yang belum tahu ya, ini ya. Awakennya Dynasty Bandit. Narrality Ancestor. Nah, ini ya. Coba kita lihat. Entah kayak gimana. Ah, cuma gitu doang. Coba lihat. Waduh, awakeningnya cuma, oh ini enggak awakening ya. Ini ultimate-nya ya. Kalau awakening nanti kita coba uji coba ya. Nah, kita rank up dulu sampai level 100. Jadi karena kita kan nggak tahu ya rekan tim kita itu tiketnya berapa dan dapatnya sampai berapa, kemungkinan ada yang dapat cuma sampai 100, jadi cuma dapat telurnya aja ya. Nah, kalau dapat telurnya aja itu yang terbaik kayak gimana. Nah, ini kita coba ya, pasin 100 dulu.
stop. Nah, sampai sini ya. Di change skill, nah menurut saya yang terbaik untuk apa ya? Untuk skill apa ini? 100% stamina. Multi ini boiling untuk semua musuh ini bagus. Positif status efek bagus, ngilangin efek evasion. Stamina ada yang sudah dihilangin? Belum ada ya stamina. Memberikan damage metal. Nah, aktif cooldown. Lumayan ya. Ya, lumayan. Lebih ke kontrol saja ini. Kalau untuk tortur ini mending enggak sih. Kenapa? Karena bisa dikasih lewat anu ya. Kalau tortur bisa dikasih lewat relik. Jadi santai lah itu ya. Santai karena dia juga support ya. Nah, kalau untuk level 100 ya menurut saya yang terbaik seperti ini. Oh, ini one enemy. Sorry, sorry, sorry. One enemy, ada yang one enemy. Keliru ya. Nah, ini ada yang one enemy ternyata. Maaf, keliru. Ini yang betul ini ya. Nah, ini. Atau kalian bisa pasang juga yang boiling. Kalau untuk level 100 saya yang yang paling tak suka yang seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau kalian kurang puas dengan yang Stina Garage, yang Stina Garage ini kan ada ngilangin efek evasion, kalian bisa ganti dengan yang bisa memberikan tortur ini. Boiling untuk semua musuh karena boiling ini sakit, yaitu memberikan kerusakan 15% berelemen air dan juga 10% berelemen api setiap giliran selama 3 giliran. Ini sakit sekali ya, 25% kerusakan dari total darahnya musuh. Kalau monster musuh enggak lemah terhadap elemen boiling, yaitu air dan juga api ya. Nah, itu. Kalau lemah ya lebih lagi, lebih sakit lagi ya. Emang bagus kalau menurut saya, untuk desainnya saya sangat suka. Kalau untuk awakeningnya kemarin debutnya itu bagus. Debutnya ya di sebelum keluar itu bagus. Ancestor terbaru. Nah, itu yang menurut saya terbaik untuk level 100 ya, skillnya seperti ini ya. Untuk Stina Garage nanti diganti sama Boiling kalau kalian kurang suka sama yang ngilangin evasion untuk semua musuh ya. Jadi untuk level 100, a job for Stina Garage, there's no oasis here, Iron Scratch. Ya, ini menurut saya yang level 100 lebih baik seperti ini. Untuk level 110 mungkin ada yang lebih baik. Coba. Nah, untuk level 110, nah ini ada yang terbaik lagi. Menghilangkan evasion untuk satu musuh saja. Nah, ini termasuk yang terbaik ternyata. Nah, ini tahun disabler juga ada. Jadi bisa mana tadi evasionnya untuk semua musuh. Nah, ini. Jadi kalian lebih suka mana? Menghilangkan semua evasion untuk semua musuh, tetapi tidak mendapatkan ekstra giliran. Kalau ini, dia menghilangkan evasion untuk satu musuh saja, setelah itu mendapatkan ekstra giliran. Terserah kalian sukanya yang mana. Kalau saya lebih suka yang dapat ekstra gilirannya satu musuh nggak apa-apa. Dan juga apa yang lebih bagus tadi, tahun disable ya. Yang paling nggak berguna apa, ini alcohol down boleh, ini stamina boleh. Nah, ini kalau menurut saya yang terbaik untuk level 110 skillnya adalah seperti ini. A job for Stina level untuk skill 1, skill kedua bandit pioner. Skill ketiga, there's no oasis here, barikade. Ini yang menurut saya terbaik dan ini adalah efek debuff terbaru. Efek debuff efek debuff terbaru ya seperti ini. Kalau kalian belum tahu, nanti tak jelaskan untuk fungsi-fungsinya ya. Ini untuk level 110 seperti ini. Nah, kalau untuk level 120 ke atas itu sama semuanya ya skillnya. Kenapa saya bilang begitu? Nah, ini ada, kalian lihat. Ini skillnya bisa dibuka level 120 minimal. Selain itu enggak. Jadi kita rank up sampai level maksimal. Ya, nanti kita pakai untuk skillnya yang terbaik mana. Hmm, bagus bang. Oh, bagus bang. Nah, ini boleh diganti 100% water.
ini 48 versus 42. Dia memberikan kerusakan kecil untuk semua musuh, ngilangin. Nah, ini kenapa ini? Nah, ini yang terbaik menurut saya seperti ini. Ini saya entah, nggak tahu, ini mungkin besok akan di revamp, diperbaiki lagi. Kenapa? Ini kan staminanya lebih mahal dan juga cooldownnya 3. Ini staminanya 42, ini cooldownnya 2. Padahal sama-sama skillnya. Ya, coba kalian perhatikan, memberikan kerusakan kecil berelemen air. Nah, untuk semua musuh, ini juga untuk semua musuh dan juga ngilangin 100% stamina untuk semua musuh. Sorry ya, ambil batuk. Ini juga sama. Nah, kenapa cooldownnya lebih banyak dan staminanya lebih banyak padahal kerusakannya lebih besar ini? Jadi saya lebih pakai yang there's no oasis here. Nah, coba ini kalau kayak gini tampilannya nggak ada yang beda ya. Terus kalau ganti, coba ganti gimana? Sama aja, nggak ada yang ganti ya. Jadi lebih mending mana? Lebih mending yang tadi ya. Mana tadi? Lebih mending ini. Kalau menurut saya level maksimalnya atau level 120 ke atas sampai maksimal, yang terbaik adalah seperti ini. Outskirts of Monstown, Bandit Pioneer. There's no oasis here, barricade, seperti ini ya. Ini skill terbaik menurut saya untuk Stina ya. Nah, untuk skill 1 sampai ke 4 ini kita bahas di Dengwon untuk fungsi-fungsinya ya. Kita bahas di Dengwon, sekalian diuji coba di Dengwon yang seasonal karena ada event, jadi sekalian diselesaikan ya, karena memang tinggal sehari nggak ada. Nah, kalau untuk Stina sendiri ini dia termasuk rarity ancestor. Untuk yang belum tahu Bang caranya mendapatkan monster rarity ancestor gimana, kalian lihat video saya Treasure Cafe, banyak sekali. Itu caranya, salah satu caranya dapatkan ancestor. Dan juga kalian lihat video saya summon ancestor. Jadi dua judul itu ya, summon ancestor dan juga Treasure Cafe. Dua judul itu kalian pelajari kalau kalian pengen monster ancestor seperti ini ya. Nah, kalau kalian pahami, 1 bulan tak nggak bisa ngejamin sih, cuman 1 bulan itu saya bisa jamin kalian bakal punya ancestor kalau kalian nggak skip video saya yang dua judul tadi ya. Kalau kalian terapin beneran ya itu pasti 1 bulan bisa dapet monster ancestor level max ya, seperti itu. Nah, kita bahas untuk era. Karena untuk era dan ini Steam Bandit baru saja keluar, masih hangat, belum ada 1 minggu ya. Eranya masih sangat terbaru, kalian bisa lihat untuk Feral season 4 ya. Nah, ini ya. Ini dia Steam Bandit ya. Nah, kalau untuk level 100 kecepatannya adalah 17.000, tinggi sekali ya. Padahal era feral itu untuk rarity M ya, itu basicnya cuma sekitar 16.000 ya. Jadi untuk feral yang pertama itu 15.550. Era feral season 2, season 3, season 4 sekarang, dan versi ancestornya ini speednya 17.776. Kalau untuk level 4-nya 27.000, level max-nya 30.000 ya. Nah, ini masih sangat terbaru Bang, ini tak pakai di push trophy, worth it ya? Oh, worth it sekali ya. Nah, kalau untuk rune ini tak sarankan dibuka waktu ada event ya. Waktu ada event buka slot rune karena nanti akan diskon 50%, jadi 25 gems jadi tinggal 13 gems saja ya, seperti itu. Jangan dipaksain muluk-muluk, jangan, sabar. Main game ini kuncinya sabar ya, kalau nggak sabar ya rungkat gamenya ya. Nah, untuk level 148 dia memiliki speed 28.724. Kalau untuk darah, ketebalan darah itu ada 1M 553 261.000. Nah, kalau untuk strength, nah ini kalian bisa lihat padahal dia adalah support ya. Kalau untuk yang belum tahu ini ancestor versi apa, ini kalian bisa lihat. Support controller berelemen metal dan juga air ya, yang bisa menghilangkan stamina musuh dan juga memberikan efek cooldown aktivasi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian tanya ini bagus gak? Ya bagus. Kalau kalian belum punya support controller,
kalian pakai ini masih sangat worth it kalau untuk ngekontrol musuh ya. Nah, untuk elemennya kita bahas. Elemennya adalah air dan juga metal, di mana air ini lemah terhadap elemen petir ya. Dan juga elemen metal ini lemah terhadap elemen magic, saya ingatku ya. Ya, elemen magic lebih kuat daripada metal. Jadi semua elemen itu berputar ya, semua ada kelemahan dan kekuatannya, penambahan. Jadi namanya adalah strongest dan weakness. Jadi kalau kalian punya musuh yang lebih kuat dari elemennya Stina, jadi jangan pakai Stina, yang pakai yang lain, yaitu gunanya strongest dan weakness ya. Nah, dia akan lemah terhadap elemen magic dan juga elemen petir. Nah, itu. Kalau untuk trade Bang, trade-nya bagaimana? Kita akan bahas untuk trade level 100 ya. Untuk trade level 100 ataupun R0 teman-teman bilangnya yang udah pro itu R0, R1, R2, R3, R4 ya, kayak gitu ya. R0-nya adalah dia kebal dari blind. Ini sangat-sangat bagus. Kenapa saya bilang sangat-sangat bagus? Karena ya, karena karena ini kalian tahu sendiri Ancestor sekarang itu jarang sekali menggunakan efek kontrol seperti stun, mega stun, freeze, mega freeze, possession, mega possession, corruption, mega corruption, ya. VR, baby reservation, mega baby reservation, ataupun ya seperti time stop. Ya memang ada tapi jarang. Jarang sekali dipakai ya. Jadi yang paling sering dipakai itu Ancestor versi debuff, yaitu memberikan efek total blind seperti Mater Ganesa. Terus siapa lagi? Pokoknya banyak seperti Anwir juga yang baru keluar kemarin. Nah, itu jadi ngerepotin ya, ngerepotin. Debuff itu seperti ngekontrol tipis-tipis ya. Jadi kalau kita terkena total blind, dia nggak bisa memberikan skill ke musuh, nggak bisa memberikan kerusakan, nggak bisa memberikan efek tortur, nggak bisa memberikan efek debuff, efek 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 kontrol nggak bisa juga karena nanti akan miss kalau total blind. Total blind itu artinya kebutaan total ya. Jadi kalau untuk dia kebal dari blind ini sangat bagus. Jadi dia tidak bisa dibutakan oleh musuh ya. Nah, ini bagus, saya suka untuk trade pertama ini sangat suka. Hanya saja untuk trade kedua ini menurut saya yang kurang ya. Kenapa saya bilang kurang, Bang? Dia hanya memiliki Hardenet, di mana Hardenet itu hanya memiliki peluang 20% waktu dipukul bisa meleset. Nah, kalau untuk Hardenet untuk level 110 sampai level 126. Kalau untuk pro playernya bilangnya R1 sampai R2. Dia mendapatkan Hardenet ya. Jadi kurang menurut saya ya. Ya mungkin bisa diganti Bulwark ya minimal ya. Ataupun Super Demons ya itu lumayan. Temuan kalau Super Demons nggak mungkin, itu lebih mungkin ke Bulwark kalau mungkin mau di revamp sama social point ya. Menurut saya kalau diganti Bulwark itu lebih bagus ya. Jadi kalau untuk Hardenet ini masih terlalu rendah menurut saya, karena Hardenet itu ada 3 urutan. Yang pertama adalah Hardenet itu yang paling bawah seperti ini. Fungsinya adalah dia memiliki peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset. Artinya kalau Stina dipukul oleh musuh dan keterangannya nanti miss, ya miss itu artinya meleset, jadi kerusakan nggak ada yang masuk, debuff terus efek kontrol nggak ada yang masuk juga, itu berarti Stina Steam Banditnya lagi hoki atau lagi beruntung ya. 20%-nya lagi menyala, cuma 20% itu yang minusnya, dan di atasnya masih ada namanya Taug. Kalau orang-orang pro player pahanya pasti Tauges ya namanya. Nah, itu peluangnya 35% lebih besar dari Hardenet. Nah, kalau untuk di atasnya kembali ada yang paling tinggi namanya adalah Bulwark, yaitu peluangnya 50% banding 50%. Itu yang paling besar ya. Jadi mungkin ini kalau di revamp lebih baik dikasih Bulwark ya, atau kebal dari tortur itu hanya saja kalau kebal dari tortur nggak mungkin, karena kebal dari tortur itu dari awakeningnya si Stina Steam Bandit ya. Kita akan bahas awakeningnya juga, test drive juga sekalian ya. Untuk Hardenet ini kurang. Jadi kalau untuk combo-combo Hardenet ini mungkin dengan yang bisa memberikan efek minor blind dan memberikan efek blind ke musuh, ataupun memberikan efek daze, ataupun memberikan efek sunburn, itu kan ada gunanya sendiri-sendiri. Saya agak pilek, mohon maaf. Permisi ya, saya sambil minum. Jadi kombonya terakhir seperti Hardenet atau Bulwark ya, itu ya seperti itu saja. Sunburn,
menurunkan akurasi musuh 15%, Daze menurunkan akurasi musuh sebesar 25%, Minor Blin menurunkan penglihatan musuh sebesar 25%, diberikan efek debuff seperti Blin menurunkan penglihatan musuh 50%. Nanti ditambah semuanya ya, ditambah dan ditotal dengan try-nya Hardener, jadi nanti peluang kita mendapatkan miss itu berapa. Jadi nanti biar sering sekali musuhnya waktu mukul rekan tim kita itu miss. Nah, seperti itu kegunaannya combo ya, jadi harus paham juga. Nah, kalau untuk trade ketiga ini yang saya suka, di mana trade protection ini dia tidak bisa dihilangkan dengan trade disablet. Kalian pasti tahu ada juga spesial spesial awakening seperti Krieg Moonwalker, terus Justin Justice, ataupun support-support yang bisa memberikan efek trade disablet, ataupun seperti Diablo. Diablo itu siapa ya? Oh, Enkidu ya. Jadi bisa mematikan raid selama 3 giliran. Nah, itu dia gunanya trade proteksi ya. Jadi trade-nya tidak bisa dimatikan oleh musuh dengan skill ya. Nah, itu bagus. Trade proteksi dia gunanya menjaga trade-nya biar tidak mati. Nah, itu trade proteksi gunanya. Untuk trade ketiga ini lumayan bagus menurut saya, masih sangat bagus ya. Kalau untuk yang trade kedua saja itu agak masalah menurut saya. Nah, kalau untuk trade protection itu untuk level 130 sampai 136 apa 138 gitu ya ini. 136 saya ingatku ya. Ini trade proteksi. Kalau untuk level 140 sampai 148 dapatnya adalah trade menghilangkan stamina musuh sebesar 25%. Jadi di awal giliran ataupun ini nggak perlu menunggu giliran ya. Jadi di battle awal, contoh kita bawa Stina terus bawa rekan tim lain, dan di awal start waktu masuk di battle ya, di pertarungan itu Stina langsung mengurangi staminanya musuh sebesar 25% ya. Semakin banyak stamina musuh, semakin banyak juga yang dihilangin. Contoh ini 260 stamina dikurangin 25%. Nah, itu berapa? Kalian hitunglah sendiri ya. Mungkin sekitar 50 staminaan di awal giliran. Itu bagus sekali, bagus ya. Nah, kalau stamina seperti ini seringnya dikombo dengan seperti tortur bertipe Drowned yang menghilangkan stamina 10%, dengan Nightmare menghilangkan stamina 10% juga, terus Stamina Lea menghilangkan stamina 15%. Itu kalau dicampur jadi satu, musuhnya yang nggak bakal punya stamina terus menerus ya selama 3 giliran, itu repot juga. Jadi ini fungsinya waktu di awal giliran Stina menghilangkan stamina musuh sebesar 25%. Ya, itu untuk R4 teman-teman pro player kita nyebutnya ya. Kalau untuk yang R5 level maksimal dia mendapatkan stamina Lia. Di mana stamina Lia ini waktu di awal giliran di start dan masuk battle seperti Raid keempat ya, dia langsung memberikan efek stamina Lia ke musuh. Di mana stamina Lia ini berfungsi menghilangkan stamina musuh sebesar 15% setiap giliran selama 3 giliran ya. Itu jadi bagus, karena memang dia support yang ngandalin ngilangin efek stamina. Hanya saja kalian akan tahu sendiri kalau menghilangkan efek stamina itu pasti semua monster itu ada anu ya, ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi kalau ada monster ini nanti counternya ini, ada monster baru ini nanti counternya baru lagi. Seperti itu ya. Jadi social point memang membuat monsternya itu biar bisa di counter dengan lain, agar satu monster itu nggak dipakai untuk semua monster semua player. Jadi satu monster yang terlalu overpower ya itu repot. Makanya dibuat setiap ada monster yang overpower ya itu pasti besoknya akan dibuatkan monster yang bisa nge-counternya. Nah, contohnya JJ itu terlalu overpower diciptakanlah Grey ya. Terus ada juga siapa namanya Cerberus, itu juga the next generasi untuk tanker Megaton diciptakanlah Dynasty Bandit. Ya kayak gitu memang ya. Semuanya itu akan diciptakan counternya sama social point ya. Semuanya ada kurang lebihnya. Nah, untuk evolving trait ini terbilang nomor angka kalau dikasih 1 sampai 10 mungkin bisa tak tak nilai 8 mungkin ya, karena kalau 9 enggak, karena ini yang kedua ini repot trait keduanya ya, mungkin diganti kebal dari tortur ataupun
bulwark itu lo udah bagus ya. Jadi kalau untuk bulwark itu ada juga demons dan juga super demons, di mana demons itu kebal dari burn dan ignite, peluangnya 25%. Kalau untuk super demons adalah 50% peluang dan juga kebal dari burning dan juga ignite. Bagus sekali memang ya. Jadi paling bagus untuk trade seperti itu adalah super demons. Seperti trade-nya siapa Bang? Diablos Airblinger. Nah, itu. Nah, untuk skillnya 1 sampai 4 kita bahas di dengon ya. Kita bahas-bahas untuk efek-efeknya juga. Nah, kita langsung ke bawah awakening-nya Stina. Kalau untuk ini ultimate-nya ya, namanya The Steam Bandit. Dia menghilangkan semua efek positif untuk semua musuh ya. Efek positif untuk semua musuh. Contoh, musuhnya punya seperti efek positif seperti ngeblokir kerusakan yang akan datang sebesar 50%, block out namanya, damage proteksi, ataupun memiliki efek regenerasi darah ya, ataupun regenerasi stamina, double stamina, ataupun musuhnya punya evasion yang nggak bisa dipukul, nggak bisa diberikan kerusakan, nggak bisa diberikan efek tortur, nggak bisa diberikan efek kontrol, nggak bisa diberikan efek debuff. Jadi kan ngerepotin ya, nggak bisa diapa-apain. Nah itu dihilangin dulu, ataupun punya space time itu juga dihilangin ya, dihilangin dulu efek positifnya semua musuh. Setelah itu semua musuh akan diberikan efek time stop, dimana time stop itu seperti stun dan juga freeze, hampir sama. Hanya saja time stop ini tanpa kerusakan ya. Hanya saja dia akan kalah dalam 2 giliran untuk semua musuhnya ya. Time stop itu memberikan efek waktu kita. Ini bisa membalikkan keadaan juga. Maksudnya gimana? Time stop itu semua musuh akan kalah dalam 2 giliran selanjutnya. Jadi dalam giliran itu, di waktu itu kalian pukul-pukullah musuhnya sepuas kalian ya, agar keadaan membaik ya, seperti itu. Setelah itu dia memberikan efek heal atau penyembuhan darah sebesar 70%. Nah, ini kok banyak banget Bang, penyembuhan darahnya untuk diri sendiri sebesar 70%. Nah, kalian baca dulu untuk awakeningnya. Syaratnya apa? Nah, ini kalian pencet. Terus ini Ancestor harus awaken terlebih dahulu untuk mengaktifkan skill ultimate ataupun special skill. Nah, syaratnya dia ultimate-nya biar nyala adalah darah stinanya di bawah 50%. Nah, seperti itu. Jadi, setelah di bawah 50%, stina Steam Bandit akan bangkit ataupun awakening ya. Awakening jadi robot nanti. Setelah jadi robot, dia akan kebal dari kontrol, kebal dari tortur juga ya. Itu adalah combo artefak versi 2. Bagus sekali. Nggak bisa diberikan efek debuff, nggak bisa diberikan efek tortur, nggak bisa diberikan efek kontrol. Nah, itu kan repot ya. Oh, sorry, kalau debuff masih masuk ya, seperti total blind. Hanya saja dia kan kebal dari total blind di trade-nya yang pertama dan nggak bisa dihilangin untuk trade-nya. Ya, itu bagus. Kalau debuff seperti minor blind, terus itu juga nggak bisa ya. Oh, seperti vulnerable, daze ataupun major damage reduction, minor damage reduction, terus ada juga vulnerable, itu udah tak sebutin belum, lupa. Ya, pokoknya efek debuff seperti itu tetap saja masuk ya. Nah, kecuali efek tortur dan juga kebal dari kontrol. Ini kalau untuk dibilang awakeningnya ini sudah overpower bagus kalau menurut saya ya. Menurut saya ini udah bagus. Kenapa ya? Karena dia seperti artefak versi 2. Di mana artefak versi 2 itu bisa diberikan efek debuff dan bisa diberikan efek buff, yaitu bisa diberikan efek positif ya. Kalau artefak versi 1 yang gambarnya artefak saja itu nggak bisa diberikan efek buff, nggak bisa diberikan efek debuff ya, gitu-gitu aja ya. Jadi ini lebih bagus karena artefak versi 2-nya ya. Kalau untuk relik kita akan bahas. Nah, kalau untuk relik, kalau belum punya yang tirnya ancestral ya seperti ini. Ya ini tak sarankan pakai obsidian, yaitu sama seperti saya karena obsidian itu bisa di craft sebagian ya. Tak sarankan memakai obsidian terlebih dahulu kalau belum punya ancestral reliknya. Namanya adalah Torvak Mask. Di mana Torvak Mask ini bisa memberikan tortur tambahan berupa kurse. Nah, syaratnya gimana Bang? Syaratnya nanti tak bahas di denguan biar reliknya aktif.
Nah, kalau untuk yang Relic Armor ini tak sarankan memakai seperti Vada Melters Armor ataupun apa ya? Ya, Vada Melters Armor ini yang menurut saya yang terbaik. Dia bisa memberikan efek tortur tambahan, ya. Jadi, waktu Stina dipukul oleh musuh, ya, waktu Stina dipukul oleh musuh dan musuhnya itu akan langsung diberikan efek tortur karena memukul si Stina, ya. Diberikan efek tortur berupa burning, ya. Jadi itu bisa dipakai 3 kali untuk burningnya selama 3 giliran. Maksudnya apa, Bang? Contoh, monster musuh kan ada 3, attacker, support, tanker. Kita andaikan seperti itu. Attackernya nyerang Stina dan attackernya diberikan efek burning dari relik karena telah menyerang Stina. Dan juga setelah setelah attackernya kebetulan gilirannya support sama tankernya musuh. Supportnya mukul Stina juga, maka supportnya diberikan efek burning karena dia memukul Stina. Dan juga seterusnya sampai selama 3 kali siapapun yang mukul Stina akan diberikan efek burning. Itu bisa dipakai 3 kali. Bagus. Untuk yang belum tahu burning itu apa, burning itu memberikan kerusakan api, elemen api sebesar 10%, ya 10% saja selama 4 giliran. Selama 4 giliran. Kalau musuhnya berelemen natur, ya itu jadi kerusakannya 25% naik karena elemen natur lemah terhadap efek burning karena burning itu elemennya adalah api. Kalau musuhnya berelemen api juga, maka burningnya akan berkurang kerusakannya tinggal 5% saja, enggak 10%, ya. Nah, kalau selain elemen 2 itu, api dan juga elemen natur, maka kerusakannya 10% karena enggak ada weakness, enggak ada strongest. Dan juga dia bisa memberikan kerusakan tambahan berelemen api waktu Stina setelah dipukul kerusakannya 21.000 dan juga bisa nyembuhin darahnya sebesar 36.000 waktu darahnya Stina di bawah 50%. Nah, ini memang kurang berguna karena kalau darahnya Stina di bawah 50% dia otomatis aktif, ya. Untuk apanya itu namanya? Untuk awakeningnya, ya. Jadi ini untuk yang bawah kita abaikan saja, yang penting untuk efek torturnya. Dan ini untuk reliknya tak bahasnya di level 1, ya. Nah, kalau untuk yang Torvakmas ini tak bahas di Denguans karena itu menyangkut dengan efek skill, ya. Nah, kita akan bahas untuk rune-nya. Rune-nya yang terbaik untuk Stina apa, Bang? Sebisa mungkin diberikan efek rune level 10, ya. Jadi untuk kalian yang bertanya, ini andaikan, ya, andaikan. Bayangkan saja itu level 10. Karena level 10 saya habis, jadi ini nggak tak pasang rune, saya hanya mencontohkan saja. Ya, jadi untuk yang terbaik untuk Stina adalah Speed and Life seperti ini, 3 biji semuanya, warna kuning. Dimutate dengan penambahan darah, biar tahun darahnya makin tebel, ya. Seperti ini, ya. Ini yang terbaik menurut saya, yang paling atas. Ataupun bisa di paling bawah boleh juga. Yang paling bawah sendiri paling juga boleh juga. Hanya saja yang paling tak sarankan paling bawah. Dimutatenya paling paling atas, ya. Karena apa? Karena biar darahnya makin tebel dan healing faktornya juga nanti kan tebel 70% dari awakening, ya. Bang, kalau nggak tak mutate, Bang, saya punya level 10 3 biji penambahan kecepatan untuk diri sendiri semuanya. Ya udah, dipakai dulu nggak apa-apa. Besok kalau udah ada mutate dipakai di mutate. Nah, kalau nggak dimutato pakai seperti ini 3 biji. Level 10 semua. Kalau level 7 jangan. Karena Ancestor lebih tak sarankan pakai rune level 10 minimal, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita kemana? Ke Denguons, ya. Karena era seganya belum muncul, saya coba di seasonal sini sekalian diselesaikan. Ini tinggal berapa jam? Tinggal 8 jam dan saya belum punya monster lainnya. Ya, di sini Feral season 2. Season 4. Saya pakai Stina lah sendiri, ya nggak apa-apa. Kita coba pertama, ya. Fight. Stina mendapatkan giliran yang pertama, ya, karena memang apa bilangnya? Karena memang anu, ya, speednya masih tinggi dan baru juga. Nah, inilah kalian lihat.
skill ke-1 namanya Outskirts of Monstown ya. Dia bisa ngeblokir efek positif. Ini staminanya 52, cooldownnya 3. Dia untuk skill satunya mengaktifkan semua cooldown skill musuh, semua musuh ya. Jadi untuk cooldown seperti ini ya, diaktifkan oleh biar musuhnya nge-recharge ataupun ngisi ulang staminanya sambil nunggu cooldownnya kembali. Nah, itu dia bisa ngaktifin cooldown musuh ya. Jadi untuk Stina ini nggak bisa ngaktifin cooldown jika musuhnya punya cooldown proteksi seperti Krieg Moonwalker. Nah, itu nggak bisa diaktifkan cooldownnya ya. Setelah itu si Stina memberikan efek positif, efek blocked. Jadi kalau efek positif blocked ini, kalau kalian belum tahu, selama 3 giliran itu mencegah semua monster musuh agar tidak mengambil efek positif. Contohnya biar nggak bisa ngasih efek seperti regenerasi darah, double damage, dan lain-lain ya. Jadi kan banyak monster ancestor yang sekarang ngandalin efek positif ya. Contoh Justin Justice Justin Justice kan awakeningnya harus memberikan efek double damage, ghost damage, triple damage ya. Jadi itu diblokir sama dia. Nggak boleh nambahin efek positif, nggak boleh bos, kayak gitu. Ataupun seperti Baba Bashir Ancestor Support yang di statnya, di trade-nya bisa memberikan efek double stamina seingatku. Apa stamina tambahan ya, pokoknya kayak stamina gambarnya. Atau pokoknya stamina apa menambahkan kerusakan tambahan, nggak tahu, saya lupa ya, udah lama juga. Nah itu juga nggak boleh, pokoknya yang warna hijau di bawah bar musuh itu tidak dibolehkan ya. Itu sama seperti Nanovarius ini, positif efek blocked, bagus ya, menurut saya bagus karena jadi satu skillnya dengan efek cooldown ya, bagus. Saya suka untuk skill pertamanya. Kalau untuk skill kedua ya, dia menghilangkan semua evasion yang dimiliki oleh musuh, satu musuh saja. Setelah itu mendapatkan ekstra giliran. Contohnya gimana bang? Jika musuhnya punya evasion, itu kan nggak bisa diberikan efek debuff ataupun efek kontrol ya, itu kan repot, nggak bisa diberikan kerusakan juga. Jadi evasionnya dihilangkan, setelah itu dia mendapatkan giliran kembali. Nah ini namanya skill Bandit Pioneer, stamina 38, cooldownnya 2. Bisa dibilang staminanya irit, cooldownnya juga nggak terlalu besar ya, sedang saja. Nah setelah dia mendapatkan giliran, dia berarti bisa memakai skill yang lain. Contoh monster musuhnya punya trait seperti Anwir Pinecraver, yaitu traitnya antisipasi. Maka dia mendapatkan ekstra gilirannya itu akan direbut oleh musuh yang punya trait antisipasi. Pastikan kalau kalian ada monster musuh yang punya trait antisipasi, nggak pakai skill 2 ya. Ataupun dia terkena efek shock, maka dia nggak bisa mendapatkan ekstra giliran. Itu ya, harus bisa bedain juga shock dan juga antisipasi. Antisipasi itu merebut, kalau shock itu dia memblokir ya. Skill ketiga, dia memberikan kerusakan kecil sekali berelemen air urutan pertama untuk kerusakannya. Karena kerusakan itu ada 5 kerusakan urutannya. Yang pertama adalah low, itu paling kecil, moderate urutan kedua, heavy urutan sedang yang ketiga, masif urutan keempat itu besar, dan yang terakhir adalah namanya instan. Itu seperti instant kill ya itu. Dan ini kerusakannya yang paling kecil, yaitu low urutan pertama ya, karena memang dia support ya, tugasnya bukan memberikan kerusakan ya, dia ngekontrol musuh ya, entah memberikan buff ke rekan tim ataupun memberikan debuff ke musuh ataupun memberikan efek kontrol ke musuh. Itu memang tugasnya si support, bukan attacker. Kalau attacker dia ya memang spesialisnya memberikan kerusakan. Kalau untuk tanker spesialisnya yang melindungi rekan tim. Nah itu semuanya ada kegunaannya sendiri-sendiri, jadi nggak usah direbutin ya. Skill ketiga, ini dia memberikan kerusakan kecil sekali urutan pertama berelemen air untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan kehilangan stamina sebesar 100%. Nah, bingung apa enggak? Enggak kan? Maksudnya, hmm, hmm, ini staminanya yang bawah ini warna biru, musuh kan warnanya kuning. Semisal penuh juga ya, waktu penuh ya itu udah dihilangin. Nah ini karena Stina tadi punya trait menghilangkan stamina sebesar 25% di awal game ya. Nah ini sudah hilang 25% semuanya musuhnya yang warna putih itu ya.
yang totalnya 297 sekarang tinggal 223. Nah, itu dari trade yang hilangin stamina 25%. Kalau untuk yang 100% ini nanti staminanya semua musuh akan dihilangkan. Ya memang dia ngekontrol musuh biar ngecas ngecas stamina ya, mengisi stamina dan sampai ke giliran attacker kita biar mukul ke musuh. Seperti itu. Memang tugasnya dia seperti itu. Bagus. Stamina 42, cooldownnya 2 ini bagus juga. Hanya saja kalian harus planning juga. Kalau musuhnya punya relic yang bisa menambahkan stamina ataupun memberikan pengisian ulang stamina, ya ini berarti skill ketiganya nggak terlalu kepakai. Yang kepakai berarti skill satu, yaitu ngaktifin cooldown. Dimana ngaktifin cooldown juga kadang ada musuh yang punya skill tanpa cooldown juga ada. Cooldownnya 0%, itu juga ada ya. Jadi semua semua efek-efek debuff, efek minus itu tetap ada counternya bang ya. Jadi guys, biasa aja lah ya, nggak usah terlalu cuma gitu ya, nggak usah, biasa. Yang penting punya semuanya itu paling mantap gitu ya. Skill keempat, nah ini adalah debuff terbaru di mana kemarin ya, kemarin ada kan tankernya itu kan ada tiga yang the best of the best of the best ya. Nice. Pokoknya best tanker, tanker terbaik itu sampai sekarang baru ada tiga. Yang pertama adalah Pangoliat, ya itu eranya corrupted, sudah lama sekali, sudah berjalan 4 tahun lebih ya. Jadi terus ada lagi tanker yang terbaik namanya King Atum. Itu era Blossom, itu sudah sekitar 3 tahun lebih juga. Setelah itu baru muncul kembali di tahun 2025 namanya uh, Linnaeus and Severus. Maka diciptakan debuff baru dan dimiliki oleh dinasti Bandit di mana tahun Disabler. Kalian tahu kan? Ya, kalau yang belum tahu tankernya itu kenapa masih terpakai sampai sekarang ya namanya tiga tadi tak sebutin. Karena tankernya punya efek Megaton dan bukan SC, Megaton dari Trade, di mana Megaton itu berfungsi menarik semua serangan musuh entah bertipe bertipe one enemy ataupun multiple enemies ya, satu pukulan ataupun untuk semua musuh pukulannya, itu semuanya ditaruh di dirinya sendiri untuk tankernya. Memang seperti itu biar rekan timnya itu nggak terkena kerusakan, nggak terkena efek debuff, nggak terkena apa-apa. Itu memang tugasnya tanker dia, jadi dia melindungi ya, bukan memiliki ya, itulah makanya trade seperti itu adalah sangat-sangat overpower ya. Nah, maka diciptakanlah tahun Disabler ya. Jadi untuk trade seperti itu dimatikan oleh dinasti bandit dengan skill keempat, yaitu dia menghilangkan semua trade yang dimiliki oleh musuh, satu musuh saja yang bertipe tahun ya, entah itu mega tahun ataupun punya tahun ataupun SC mega tahun, pokoknya yang bertipe melindungi rekan tim itu nggak boleh, nggak usah dilindungi rekan tim kau, mau dipukul sama attacker saya ya, itulah dinasti bandit ya, seperti itu. Nah, jadi dia menghilangkan semua efek tahun ataupun mega tahun yang dimiliki oleh musuh, dan setelah itu dinasti bandit mendapatkan ekstra giliran kembali ya. Itu skill keempat, bagus juga bang, bagus karena ini efek terbaru ya. Staminanya 40, goldennya 2, namanya barikade. Kalau untuk gini ya, au bus kayak gitu bang, itu untuk animasinya ya. Apa ini, nggak ada bang, nggak ada, nggak ada. Richard saja, kita coba selesaikan ini ya, nggak, memang nggak mungkin sampai selesai ya. Kenapa ya, karena memang cuma bawa satu monster ya, dan juga ini nggak tak pasang terakhir dan juga relik, cuman tak pasang dulu kayaknya boleh sih. Kok nggak ada rasanya bang itu dipukul, padahal ini tanpa run, tanpa relik juga ya. End game. Nah, nanti kalau awakening kalian tahu sendiri ya awakeningnya seperti apa.
Nah, ini detik-detik darahnya di bawah 50% ya. Kalau darahnya 50% nanti kalian lihat awakeningnya ini sebentar lagi. Aduh, enggak, Bang. Pukul dulu boleh nggak? Pukul dong. Nah, dia ngecas stamina, pukul, pukul, pukul. Bisa di bawahnya. Bentar, saya recharge dulu agar sampai ke itu lagi. Biar dia dipukul dan darahnya 50%. Nanti kalian tahu untuk efeknya. Karena awakeningnya dia syaratnya adalah darahnya di bawah 50% ya. Sabar, recharge saja. Oh iya, tadi tak saranin pakai relik Torvak Mask ya. Dimana Torvak Mask itu memberikan efek kurse. Contohnya seperti ini. Dengan skill ketiga ya. Contohnya gini. Dia memberikan kerusakan untuk semua musuh ya. Pokoknya memberikan kerusakan untuk semua musuh. Dan setelah itu semua musuhnya darahnya di atas 50%, maka diberikan efek tortur tambahan berupa kurse. Bagus nggak Bang? Bagus. Jadi makanya tak sarankan pakai relik yang namanya Torvak Mask ya itu. Biar biar awakening ya. Aduh, kecepatan Bang. Ternyata terlalu cepat Bang waktu tak cepetin. Ya udah nggak apa-apa mau gimana lagi. Nah, ini ya untuk efek-efeknya. Cuma gitu doang. Nah, darahnya jadi penuh lagi ya. Seperti itu memang. Nanti tak coba lagi biar nggak bingung. Um, karena Stina ini sendirian ya, nggak ada attackernya. Skillnya mau tak ganti dulu. Tak ganti yang bisa ngasih kerusakan ya. Itu tadi yang ngasih kerusakan cuma skill 3. Sebentar. Bentar, sabar. Tak pasang rune dulu. Mungkin dipasang rune level 3 boleh. Rune level 3 saja. Buat embel-embel doang, Bang. Karena belum ada level 10 ya. Habis level 10 saya entah tak pasang di mana lah itu. Speed level 3 siapa yang bawa? Bentar ya. Speed level 3 dibawa ke Necro sendirian. Albinasa. Oh, ada K911 sama Seduina. Mana K911 saya? Nah, ini. The best supporter era galaktik ya ini. The best of the best. Makanya tak sendiriin tempatnya. Seduina. The best of the best. Yes, you right, motherfucker. Ya kayak gitu. Kita coba pasang. Nah, ini apa ini? Ngerepotin ini. Lagi review malah keluar kayak gituan ya. Mau gimana lagi ya? Mempersingkat jamnya kayak gini. Mohon maaf saya sambil sebat, mati terus sebat saya itu. Nah, mana Stina saya? Ini ya, pasang dulu. Butuhnya cuma dua ternyata kurang ajar. Butuhnya memang cuma speed doang, Bang. Biarin itu. Level 3 pun kalau bisa dikasih pasang gold buat equip. Kenekro copot dulu ya. Mohon maaf Kenekro. Iya bang, sama-sama nggak apa-apa. Ini punya King Atum, copot dulu ya King Atum. Tak buat misi dulu King Atum. Nah ini, masuk Denguons, seasonal Denguons. Terus ke sini buat nyelesain ini sendirian. Oh skillnya lupa belum diganti. Skillnya masih support semua ya. Skillnya masih support semua, kasih efek tortur mungkin. Ini ngilangin stamina udah ada. Ini yang tanpa kerusakan semua ini jangan-jangan. Boiling ini boleh. Ini boiling. Terus ada yang nambah kerusakan lagi. Ini boiling lagi bang. Boiling semuanya. Tahun tanpa kerusakan semua ini. Ah, ah, kamu bohong ya? Iya kakak. Hilangin stamina itu boleh ya. Boiling boleh juga. Efek positif ini.
Udah gini aja, kasih efek boiling biar sampai modar pokoknya. Ngandalin dari relik sama tortur dari skill. Doang sih, Bang. Dua saja. Nah, itu kenapa tak saranin pakai Torpak, Mas, ya pakai itu. Pokoknya darahnya di atas 50% diberikan efek curse. Nah, ini. Itu dari efek relik apa namanya tadi? Torpak ya. Ini apa? Boiling untuk semua musuh boleh. Sakitnya. Biarin. Toh, toh ini mau selesai ya. Mau selesai anunya. Event ini yang tinggal berapa jam ini? Era survival dengungan. Sendirian dia. Awakening cepat-cepat lah awakening kau. Ini boleh. Nah, itu ya. Karena darahnya musuh di atas 50% semua, maka diberikan efek tortur tambahan berupa curse dan juga bisa meregenerasi stamina. Kalian lihat sendiri, bagus kan tadi staminanya habis. Dikasih efek boiling, modar itu. Modar. Modar itu musuhnya. Oh, hilang. Jadi awakeningnya dia harus darahnya di bawah 50%. Kalau awakeningnya dipakai dia ngeheal kembali, yaitu dia em, balik lagi kondisinya. Jadi 100% lagi. Ugal-ugalan memang ya, iya betul Bang, ugal-ugalan. Ini bisa pakai ini. Bus, modar. Darahnya masih di atas 50% dua, jadi diberikan efek itu. Nah, ini dikasih efek boiling boleh. Wuh, nah, terserah kau lah. Kau apa-apain lah. Nah, itu kalau untuk yang burning ini dari Vada Melters Armor untuk reliknya ya. Ai, ai. Habis semua dong, dananya habis semua. Nah, ini bisa dikasih ini boleh. Bos. Ya. Ini kayaknya terlalu cepat ya, efeknya kurang dinikmatin ya. Efeknya kurang dinikmatin Bang kayak gini saja. Bus, modar. Kalau musuh artefak itu yang repot karena dia ngaktif cuma fokus ke tortur ya. Kasih healing, faktor healing boleh. Kasihlah kerusakan stina saya biar dia awakening, Bang. Bus. Udah, harusnya ke sini ke tengah saja ya. Yang ngeheal terus. Bus, hilang terus stamina-nya. Recharge terus kau sampai sampai capek lah boleh kau. Oh, gantian saya maksudnya ya. Up. Bus. Itu pakai palu gada, Bang. Bagus. Nah, sampai sampai mati ya ini, sampai mati untuk stinanya biar kelihatan awakeningnya juga. Lumayan ini dapatnya 3 di sini, semoga bisa menang. Levelnya berapa? Lupa. Masih di awal game, masih bagus untuk speednya. Nah, itu langsung dihilangin 67 stamina untuk relik kok relik. Untuk trade yang keempat ya, level 140. Diberikan efek curse karena itu pakai Torvak Mas reliknya dan darahnya di atas 50%, yaitu memang gunanya diberikan efek tortur tambahan yaitu boiling dari skill. Mantap. Yang di atas 50% dikasih lagi kurs tapi nggak ada yang di atasnya darahnya. Sepi semua darahnya. Darahnya sepi semua, Bang.
Itu sudah mokat itu nanti. Modar kan, mati kena tortur. Ya itulah membunuh secara halus ya, memang caranya kayak gitu. Kan, betul kan? Bener kan? Bilang apa? Richard saja. Start lagi. Modar. Oh gitu bang caranya. Iya. Dapat 4 biji kalau ini bisa menang. Ada Zarkane. Ini kemarin saya dapat di Treasure Cafe. Buat yang belum tahu, belum pernah nonton ya, kalian tontonlah video saya yang Zarkane Treasure Cafe ya. Kalau kalian pengen nonton summon-summon ya ada juga, review monster ada juga. Buat yang mau direviewkan monster ataupun memberikan kritik dan saran, kalian ketik di komentar boleh. Sebisa mungkin tak buatkan secepatnya ya. Kalau mau join live bang, boleh juga. Saya setiap hari live habis maghrib. Itu buat kalian yang mau nyari member ataupun nyari guild ya. Kalian boleh join di apa ya, di live saya. Nyari member pun boleh bang, beneran. Yang butuh guild sini saya adalah admin. Nah itu boleh, tetap boleh karena masih termasuk membahas guild ya. Nah yang burning dari relik dikasih efek boiling modal. Darahnya Stina masih di atas 50%, jadi belum awakening. Ini Richard saja. Ngeheal dia. Nambah stamina. Nak boiling kers. Ih sakitnya itu. Ya modar dong. Richard saja. Richard saja. Ini bisa ya. Sampai selesai pokoknya. Ini dapatnya 5 habis ini. Udah mulai susah bang. Ini udah mulai level 8 untuk runnya yang dipakai ya. Langsung saja pakai yang ngurangin stamina. Hmm, Seperti biasa, ini bisa aktifin awakeningnya nggak tahu saya. Semoga bisa aktif awakeningnya ini. Seharusnya bisa ya, nanti sampai terakhir harusnya bisa. Aktifkan pirophobik enggak? Kena stun, boleh. Dia nggak kebal dari kontrol ya. Nah itu, kalian bisa lihat awakeningnya seperti itu ya. Langsung dipakai saja kalau awakening kayak gitu, biar darahnya penuh lagi. Karena awakeningnya itu ultimate-nya memberikan penyembuhan darah sebesar 70%. Diberikan efek true vision boleh. Aduh, masih hidup enggak apa enggak itu? Jangan-jangan enggak hidup itu istina saya. Nah, itu efek burningnya dari mana? Dari relik relik ya, yang namanya Vada Melters. Aduh, terkena Virtu. Jadi dia kebal dari tortur ya. Kalau di bawah 50% bagus. Awakeningnya tak akuin bagus. Saya suka sekali. Dia sangat menjengkelkan dimana dia kalau awakeningnya dipakai darahnya nanti penuh lagi dan memberikan efek kontrol. Kalian lihat efek kontrolnya. Time stop itu kalah dalam 2 giliran. Nah, ngehilnya berapa? 1 M langsung penuh lagi. Bagus ya. Memang bagus sekali. Nah, itu modar sekalian. Modar sekalian nggak itu? Nggak modar. Dikasih efek boiling pakai yang ini boleh. Bahan enemy saja. Biar irit ya. Nah, di sini recharge saja. Dapat dua efek apa itu? Dua efek tortur ya. Boiling sama curse. 25% sama berapa? 15% saya ingatku curse. Sakit. Sakit ya. Sakit ya. Kalian bisa lihat darah sama stamina-nya penuh lagi. Padahal sendirian. Overpower nggak bang? Ya lumayan overpower. Tinggal 2 lagi ya. Era survival Dengwons. Steam Bandit. Ini semoga masih kuat sampai terakhir ya. Karena dapatnya lumayan banyak. Aduh kena stun bang. Dia nggak kebal dari kontrol ya kalau belum awakening itu. Ya diberikan efek burning dari mana?
Efek burningnya dari relik. Nah, bisa kasih burning lagi, dia kena efek kontrol yaitu berupa stun. Kena boiling, nah ini boiling sakit ya. Harusnya bisa awakening. Nah, keras juga bisa awakening nggak? Tambahin tortur kalau boleh. Tambahin tortur please. Aduh, dia nge-recharge stamina boy. Ini awakening harusnya di bawah. Oh, nggak di bawah 50% ta ini. Nggak di bawah 50% bang ternyata. Sedih bang memang. Iya. Ah, udah biarin nggak apa-apa wis. Nah, awakening ya. Semoga masih hidup lah itu. Yang ngeheal kembali itu ngehealnya dari mana? Dari relik ya. Mati satu musuhnya. Jangan mati dulu semuanya. Saya belum ngeluarin ini ultimate-nya ya. Nah, entah terkena apa itu. Kena curse. Dari mana? Nah, ini curse dan burning. Ini dari relik dua-duanya. Ngisi stamina ya karena memang staminanya tak habisin tadi ya. Langsung pakai saja untuk ultimate-nya ya karena dia bisa ngeheal kembali, darahnya penuh kembali. Tuh lihat. Nah, dia nggak bisa diberikan efek kontrol ternyata yang tengah. Cuma bisa diberikan efek tortur. Nggak apa-apa. Efek tortur lebih sakit boy daripada efek kontrol boy. Nah, dikasih efek apa itu? Major damage reduksi sama efek bane. Bane itu random ya. Random sekali dia. Kasih efek boiling. Itu bisa awakening lagi nggak? Minta tolong kalau bisa sekalian biar mantap ya. Harusnya habis ini masih bisa hidup ini. Kalau darahnya nggak habis ya. Karena 25% ini besar ya. Modar, kena tortur. Tina jangan mati tolong. Awakening tolong awakening. Loh, ini kan nggak awakening kan? Kenapa nggak awakening padahal darahnya di bawah 50%? Ada yang tahu kenapa? Kenapa, Bang? Live below 50%. Concern. Aduh, kenapa ngerepotin sekali itu? Jangan-jangan mati ini. Enggak ya, awakening ya. Awakening, dia nyembuhin darah dari relik sedikit. Setelah itu awakeningnya dipakai biar penuh lagi darahnya. Prot. Nah, nggak penuh sih, hampir. Tapi musuhnya modar. Nah, ini untuk yang terakhir saya nggak tahu kuat apa enggak. Semoga aja kuat ya. Nah, ini santai ya karena dapatnya 10 ya. Semoga kuat, semoga kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mat proof, Bang. Yang repotin siapa mat proof ya? Semoga nggak dikasih efek kurset countdown saya. Aduh. Nah, miss kan? Untuk miss. Untung miss ya. Aduh, tapi cooldownnya diaktifkan bang semuanya. Cooldownnya di mana tinggi-tinggi cooldown saya. Semoga nggak dikasih efek kurset countdown. Dia itu kalah kalau diberikan efek kurset. Karena dia nggak punya efek bersih-bersih ya. Membersihkan efek negatif nggak punya dia. Semoga nggak dikasih efek kurset countdown. Jangan. Miss lagi. Hoki berarti ya. Hokinya kenapa dari ini? Nah, ini semoga bisa lah ini mati duluan. Saya ngincer ininya dulu bang. Saya pun juga miss bang ternyata. Jangan dikasih. Enggak ya, miss terus. Alhamdulillah miss terus. Damage decrease. Tuh. Bisa nggak itu awakening? Bisa awakening nggak? Nggak. Tolong awakening, tolong awakening. 79.000. Jangan kasih kurset countdown, boy. Nah, kan bisa akhirnya. Pakai aja ya buat ngekontrol musuh dan juga memulihkan memulihkan anu. Jangan ada yang miss, minta tolong. Oh, yang sana ada area .g. Ini nggak terlalu penting ya untuk yang Gonjo ini. Yang penting ini mat proofnya itu.
Efek boiling boleh, ini stamina boleh juga karena terkena efek time stop, mending boiling saja biar cepat mati. Aduh, miss bang. Pastinya nggak mungkin miss karena dari relik ya. Dia masih terkena time stop, itu 2 giliran, itu lumayan ya. Sendirian bisa ngatasin semuanya bang, padahal belum level 4. Ayo mat proofnya mati dulu, bisa nggak itu? Tuh bisa nyembuhin diri bang, bisa nyembuhin diri. Ini stamina saya bisa nge-recharge apa nggak tahu saya. Nggak bisa, udah habis. Nggak bisa. Untung mati. Bisa ini kayaknya, mat proofnya mati harusnya bisa ya. Ngeheal terus dia, biarin. Dikasih efek apa ya? Kayaknya boiling sih bang, tahu ini ya, kayaknya ini dulu bang. Keliru ambil dah saya. Mati ya harusnya ini. Nah, boiling itu sakit karena dia elemen air dan elemen musuhnya adalah elemen api, dimana elemen api itu lemah terhadap elemen air bang. Mantap sekali itu. Dunjunya ngasih efek apa? Dia nambah stamina sama, nah, ini boleh lah. Kau nge-recharge stamina aja terus sampai capek Dunju. Kena efek keras dari apa? Dari efek reliknya, ya itu sakit. Membunuh tanpa menyentuh bang. Itu kayaknya udah otomatis mati ini kena itu. Aktif cooldown. Ya bisa ya karena ada dodge-nya. Bisa ya ternyata em, era feral apa? Denguan era feral diselesaikan sendirian dengan Stina Steam Bandit dengan rune level 3 saja ya. Dapatnya 10. Bagus nggak bang? Bagus dong ya. Seperti itu. Nah, kita lihat semoga dapat telur ya, karena ini bisa dapat telur juga ataupun dapat sentium. Saya cuma berharap dapat telur sama sentium. Lainnya nggak apa-apa. Ini berapa bang? Sekitar 30. Nah, 32. Dapatnya apa? Aduh, nggak dapat telur bang. Primo, sentium pun nggak. Telur yang terakhir telur. Nggak ada yang dapat telur ya. Padahal 32 ces. Kalian tahu? 32 peti. Buset. Wis nggak apa-apa wis. Ya namanya belum rezeki bang ya. Dapat relik ya alhamdulillah. Dapat runya level 3 sama level 5. Gak pakai semua ampas ya. Ya kurang lebihnya seperti ini saja. Terima kasih yang sudah selalu menonton live saya dan juga selalu absen di komentar. Saya sangat-sangat terima kasih buat kalian ya. Terima kasih sekali, semoga lancar rezeki selalu, panjang umur selalu, dan juga semoga cita-citanya tercapai ya. Kurang lebihnya seperti ini, saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.